طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا من سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علما وهدى وتقى وصلاحا يا أكرم الأكرمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukri, hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam forum kajian hadis Arba'in 40 cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa eh, mudah-mudahan Allah juga membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kita. Izin Ustadz tersendat-sendat ya, kalau dari saya. Dan mari kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Cek apakah sudah jelas suara Ustaz, atau masih Terputus-putus, Ustaz. Tersendat-sendat, putus-putus. Terputus-putus. terputus-putus? Ye. Terputus ya? Iya, Tenggelam. terputus-putus. Timbul Eh, tenggelam, Ustadz. timbul tenggelam. Ya Allah. Sampai sekarang masih timbul dan tenggelam. Coba Ustadz itu lagi. Kasih tausiah lagi Coba masih Ustaz nggak? cek ya. Ye. Ya, coba sekarang apakah sudah jelas atau masih timbul dan tenggelam? Udah bagus, Ustadz. Sudah baik, sudah bagus. Sudah Ustaz Nah, matikan iya, beberapa udah. aplikasi. Baik, Ustaz lanjutkan. Yang kedua, marilah kita haturkan sholawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, junjungan kita, suri tauladan kita yang mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang masih berpegang teguh dengan ajaran dan sunnahnya. Ya bunda, sahabat ilmuna yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian hadis kita di hadis Arba'in dan kita sudah sampai di hadis ke-10. Sebagaimana diinformasikan oleh kakak-kakak admin di grup, kita sampai di hadis yang 10, yaitu hadis yang berkenaan dengan penghalang terkabulnya doa.
Nah, ini hadis penting, patutlah kita pelajari dan juga kita jadikan pedoman hidup agar doa-doa yang selama ini dan selama kita hidup kita akan terus berdoa itu diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ayo bunda sekalian, kita setiap hari berdoa dan ternyata ada penghalang yang menghijab antara doa kita dengan kabulnya doa kita. Tidak sampai kepada Allah, kemudian tidak dikabulkan. Hindari dan patut kita waspadai. Nah, apa saja hal-hal yang bisa membuat doa-doa kita itu tidak terkabul? Maka insya Allah melalui hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in ini kita akan pelajari bersama. Baik, Ustadz akan share screen untuk materinya. Mudah-mudahan eh, stabil ya. Mudah-mudahan stabil dan tidak tersendat-sendat. Ya. Bunda sekalian, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwasanya kitab Arba'in ini adalah berisikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis penting yang menjadi dasar dan landasan kita beragama. Maka Ustadz senantiasa mendorong kepada semuanya untuk terus bersemangat mengkaji hadis-hadis ini. Karena kalau kita berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentunya dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan teratur, bunda sekalian. Ya, dan bagaimana kita bisa mengerti nilai dan pelajaran yang ada di Al-Quran maupun hadis kalau kita tidak belajar diri kita. Alhamdulillah dari eh, tim Ilmuna insya Allah akan meneruskan kajian ini dan akan sampai di kita sampai selesai ya insya Allah hadis Arba'in sampai selesai. Hanya saja sebagaimana informasi tadi di grup untuk kajiannya eh, hari ini atau pagi ini adalah yang terakhir untuk sebelum Ramadan. Kemudian nanti kita libur dulu dan kita akan mulai kembali di bulan Syawal dengan semangat baru pasca kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bunda sekalian, ini hadis yang ke-10 ya hadisnya tidak terlalu panjang. Jika ingin dihafal, tentu ini adalah bagus. Ya, nah coba kita perhatikan. Ya, Ustadz akan bacakan untuk nas hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk judulnya sendiri adalah hadis tentang sebab tertolaknya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه Muslim. Nah, ini adalah nas hadisnya, ya bunda sekalian. Mungkin ada di antara antum yang sudah menghafalkan hadis ini. Ya, ada tidak yang sudah hafal hadis ini? Barangkali ada yang rajin saat saya mau menghafal
hadis-hadis arba'in. Ya, setidaknya ada sedikit ya dari ribuan hadis Rasulullah yang saya hafalkan, Ustaz. Mungkin ada yang hafal, Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan eh, baca terjemahannya. Nah, di antara antum yang berkenan untuk membacakan terjemahan daripada nah, mungkin kita minta kepada Akhi Abu Han untuk membacakan terjemahan daripada hadis ini. Apakah bersedia? Insyaallah Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salafis salihina fid dharaini amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh." Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu." Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, "Wahai Robku, wahai Robku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Insyaallah, jazakallahu khairan, Akhi Abu Hisan. Berikutnya, Ustadz ingin satu lagi eh, dari akhwat ya, dari ibu-ibu. Nah, ada yang bersedia, ibu yang sudah hadir untuk membacakan ada yang bersedia Ayo, saya atau bersedia Ustadz ini? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siapa? Bunda Rosmayanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memintakan kepada kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Pada Rasul Allah Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Hadis Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Lantas berkata, wahai Robku, padahal makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan barang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? HR Muslim. Maaf ya Ustadz. Ya, baik. Masya Allah, jazakallah khairan. Masya Allah, terima kasih, Bunda Ya. Yanti ya. Baik, Alhamdulillah kita sudah baca bersama
untuk nas hadisnya yang berbahasa Arab seperti halnya yang tertulis di atas, kemudian terjemahannya. Bunda sekalian, kalau sejenak kita perhatikan hadis ini, kita dihadapkan dengan satu apa kisah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, dan itu cukup ya eh, apa cukup menyedihkan ya. Disebutkan kisahnya di sini, tentu perlu kita waspadai bersama agar hal ini tidak terjadi kepada kita. Nah, makanya Rasulullah SAW eh, dari dulu memberikan nasihatnya ini kepada kita semuanya agar kita mengambil pelajaran dan jangan sampai terjatuh sebagaimana yang dialami pemuda ini ya, oleh seorang laki-laki ini. Nah, hadis ini disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sudah Ustaz pernah sampaikan pada kesempatan yang lalu. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang meriwayatkan begitu banyak hadis ya. Banyak sekali hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh beliau, dan beliau itu termasuk kalangan sahabat yang waktu itu adalah termasuk yang eh, miskin lah ya, seperti itu. Akan tetapi ada keunggulan yang beliau miliki, tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, yaitu meriwayatkan banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik-baik juga. La yaqbalu illa thayyiban. Nah, coba kita resapi kata per kata. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Selanjutkan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan perintah yang telah diperintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya, perintah ini ditujukan kepada para rasul, yang mana perintah ini juga ditujukan kepada kaum beriman. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian semua dari yang baik-baik. Makanlah dari yang toyib-toyib. Wa'malu solihan, dan kerjakanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lainnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah oleh kamu semua, min thayyibati ma
razaqnakum dari yang baik-baik, dari yang toyib-toyib, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, sampai sini adalah perintah kepada kaum beriman, kepada para rasul, halal dan toyib. Rasulullah melanjutkan, "Tsumma dzakara rajula." Kemudian Rasulullah itu menyebutkan kisah seorang laki-laki. "Tsumma dzakara rajula." Kemudian menyebutkan kisah seorang laki melakukan perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang panjang. Yutilus safara. Melakukan suatu perjalanan yang panjang. Ash'atha. Ini yang pertama, perjalanan panjang. Yang kedua, ash'atha. Yaitu rambutnya kusut. Menandakan perjalanannya begitu panjang dan lama. Al-baro. Tidak cukup kusut. Al-baro. Tapi apa? Sampai berdebu. Sampai berdebu ya. Rambutnya, ya badannya. Dalam kondisi seperti itu, ya muddu yadaihi ilas sama, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Robku, wahai Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Dalam kondisi yang cukup ya mengenaskan ya, kondisi yang cukup memayahkan, dia menengadahkan tangannya ke langit, wahai Robku, wahai Robku. Wa mat'amuhu haram. Akan tetapi makanannya yang ia konsumsi adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dan minumnya yang ia minum selama ini dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakaiannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan ia kenyang dengan barang haram, dengan makanan dan minuman haram, fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doa-doanya bisa dikabulkan? Rawahu Muslim. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Ayah sekalian, hadis ini perlu kita fahami betul dan kita tanamkan di dalam hati kita. Betapa ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap hidup kita, di antaranya adalah doa. Selanjutkan, ada beberapa faedah, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik bersama di dalam kesempatan kali ini. Tentu kalau kita mau rinci satu persatu, tentu sangat banyak sekali. Banyak sekali kandungan hadis, ya kandungan pelajaran di dalam hadis ini. Namun kita akan batasi di beberapa hal saja. Yang pertama adalah bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, thayyib, maha baik. Dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik juga. Dari apa, Ustaz? Baik dari perkataan, perbuatan, amalan hati, maupun dari harta kita. Nah, ini adalah yang pertama. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, ini potongan hadis ini bisa dibaca. Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
supaya kita ingat-ingat terus bahwasanya Allah itu Thayyib, maha baik. Ya, kata ulama, Thayyibun ini termasuk asma al-husna, nama Allah yang mulia. Termasuk asma Allah yang mulia meskipun tidak termasuk dari 99 asmaul husna itu. Ya. Innallaha thayyib. Allah itu baik. Baik maksudnya apa? Ya, baik itu maksudnya adalah terhindar dari segala macam sifat yang menunjukkan kekurangan. Ya, karena Allah itu sempurna, maka segala macam ya yang menempel kepada Allah itu adalah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Saya taruh bawah saja ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah itu maha maha baik. Baik dari asma'nya, nama-namanya, lalu sifatnya, perbuatannya, itu semuanya adalah maha baik. Tidak ada dan tidak layak ada sedikit pun kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, baik pada asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha sempurna dan maha baik. Dan Rasulullah menginformasikan kepada kita, dan ini adalah satu sinyal kuat bahwasanya Allah itu layak balu illa thayyiban, tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik saja. Adapun yang tidak baik, Allah tidak terima. Allah tidak menerima segala macam perkataan, perbuatan, ataupun amalan qalbiyah, amalan hati, kecuali yang baik-baik saja. Apa contohnya Ustaz? Untuk perkataan yang baik. Ya, perkataan misalnya adalah zikir, tilawah Al-Quran, doa. Ini Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Adapun perkataan-perkataan yang di situ tidak baik, maka Allah tidak terima. Allah tidak terima. Di antaranya sampai doa. Doa kalau misalnya ada unsur yang tidak baik, ada unsur kezaliman, ya, perbuatan pun sama. Ya, amal soleh yang kita lakukan, misalnya sholat, misalnya puasa, dan lain-lain, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Adapun perbuatan-perbuatan yang di situ ada unsur dosa dan maksiat, maka Allah tidak akan menerimanya. Selanjutnya amalan hati, ya baik itu tauhid kita, akidah kita, amalan-amalan hati kita, Allah menerima yang baik-baik saja. Rasa syukur kita, kemudian kesabaran kita, rasa harap kita, dan lain-lain. Allah menerima yang baik-baik saja. Nah, di sini Ustadz sertakan ada harta. Ya. Harta yang kita amalkan, yang kita sedekahkan, yang kita infak, atau yang kita belanjakan untuk hal-hal yang baik, itu juga Allah tidak akan menerimanya kecuali hanya yang halal dan thayyib saja. Adapun harta yang haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang dilakukan dengan harta haram itu juga tidak akan diterima. Contoh misalnya ada orang yang akan umroh atau haji, haram ya korupsi. Meskipun banyak yang melakukannya di negeri ini, tapi tetap keharamannya tidak hilang. Maka tidak akan diterima amal ibadahnya itu. Orang menderma, bersedekah, berinfak dengan harta
hasil merampas dari orang lain. Kira-kira diterima tidak? Tentu, tentu tidak. Karena jelas dalam ayat ini atau dalam hadis ini, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Ya, Bunda sekalian, ini menjadi satu pelajaran penting dan menjadi prinsip hidup seorang muslim, seorang mukmin atau mukminah. Apa itu? Saya harus pastikan ya segala macam yang ada pada saya itu adalah yang baik-baik. Artinya kita tidak berucap kecuali ucapan yang baik yang membuat Allah ridho kepada kita. Kita tidak berbuat sesuatu kecuali itu adalah yang baik yang membuat Allah ridho kepada kita. Kita tidak kemudian melakukan amalan-amalan kolbiah yang kita miliki dan kita tidak apa namanya memakan, meminum, kita juga tidak bekerja kecuali dalam ranah yang halal dan thayyib saja. Gitu. Ini harusnya menjadi prinsip hidup kita semuanya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya. Ini adalah poin yang pertama yang sangat penting yang patut kita resapi dan patut kita amalkan. Lalu kandungan hadis dan pelajaran yang kedua adalah di potongan hadis wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Bahwasanya perintah Allah kepada Rasulullah, ya, perintah Allah kepada Rasul, nah, kita ya. Perintah Allah kepada para rasul itu juga berlaku untuk Islam apapun yang diperintahkan kepada Rasulullah, maka itu juga berlaku untuk umatnya, untuk kita semuanya. Nah, ini penting nih, ya, supaya tidak ada anggapan bahwasanya, oh itu kan cuma untuk Rasulullah, bukan untuk saya. Tidak. Apa yang Allah perintahkan untuk Rasul, maka itu juga diperintahkan untuk kita. Dan betapa banyak perintah-perintah Allah, arahan-arahan Allah, anjuran-anjuran Allah kepada para Rasul, dan itu semuanya adalah berlaku untuk kita, kecuali ada penjelasan. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, ya bunda sekalian, tahu tidak? Ternyata ada beberapa syariat yang itu dikhususkan untuk Rasulullah SAW saja. Ada yang tahu di antara contohnya? Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ada beberapa syariat, ya, Ustadz suaranya terkadang ada, terkadang nggak ada. Allah Karim. Nah, Afwan ini ayah bunda ya. Beberapa hari ini internet di tempat Ustadz ini kayaknya yang berkendala. Nanti coba Ustadz sampaikan kepada yang penanggung jawab ya di sini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya. Baik, selanjutkan. Ayo bunda sekalian, di sini ada tidak yang tahu ternyata ada juga loh beberapa syariat yang itu dikhususkan hanya untuk Rasulullah dan umatnya tidak boleh melakukannya. Ya, umatnya tidak masuk di dalamnya. Ada yang tahu apa di antaranya? Mungkin ada yang pernah membaca atau menyimak kajian. Oh, ternyata ada loh ya hukum atau perintah dari Allah SWT untuk Rasulullah dan itu khusus untuk beliau saja, tidak untuk umatnya. Ada yang tahu? Boleh disampaikan langsung atau boleh ditulis di kolom chat kalau ada yang tahu. Nah, ada beberapa di antaranya Ustaz tuliskan di sini. Ada beberapa kekhususan
bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana umatnya tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah kewajiban qiyamul lail. Ya, kewajiban qiyamul lail. Masya Allah, Bu Hisan. Ini menyampaikan, menulis Rasulullah tidak boleh menerima sedekah, sedangkan umatnya boleh. Betul sekali. Itu termaktub di yang paling akhir. Baik, kita lanjutkan. Kewajiban qiyamul lail. Rasulullah SAW itu oleh Allah diwajibkan untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Adapun bagi umatnya hukumnya adalah apa? Sunnah, sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah diperbolehkan untuk menikah lebih dari 4 istri. Lebih dari empat istri. Ketika beliau wafat, itu ada istri-istri beliau yang masih hidup. Ya, dan beliau memiliki berapa? 9 istri. Adapun umat Rasulullah SAW tidak boleh, ya, tidak boleh mengikuti yang ini, karena ini khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau umatnya maksimal berapa? Kaum laki-laki kalau ada yang mau menikah, ya, mau ada yang mau ta'adud, menikah lebih daripada 1 istri, batasnya berapa? Batasnya Empat. adalah 4. Ya, maksimal 4. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau misalnya 4 ini masih hidup semuanya dan masih dalam tali pernikahan, artinya maksimal 4. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal, berarti kan udah kurang tinggal 3 tuh. Mesti mau menikah lagi boleh. Atau udah ada yang cerai misalnya, itu diperbolehkan. Tapi mengumpulkan untuk istri-istri ta'adud maksimal 4. Lalu bolehnya berpuasa wisol bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa wisol itu apa, Ustaz? Yaitu puasa yang tanpa jeda, berturut-turut, tanpa jeda. Umatnya tidak boleh. Umat Rasulullah tidak boleh puasa wisol, tidak boleh berpuasa berturut-turut tanpa jeda. Maksimal bagi umat Rasulullah SAW adalah puasa Daud. Kalau itu boleh. Dan itu adalah jenis ibadah puasa sunnah yang paling utama. Prakteknya adalah seseorang berpuasa 1 hari, lalu besoknya berbuka, lalu berpuasa, dan begitu selang-seling. Nah, ini ma'ruf ya. Selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Abu Ihsan di kolom chat adalah Rasulullah diharamkan untuk menerima sedekah. Tidak boleh Rasulullah dan ahli baitnya menerima sedekah. Sedangkan umat Rasulullah SAW itu apa? Diperbolehkan untuk menerima sedekah. Ini di antara syariat yang khusus untuk beliau. Namun, secara umum, selain yang disebutkan ini, itu apa? Itu perintahnya juga untuk kita umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menegakkan sholat, maka itu juga untuk kita umatnya. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengeluarkan zakat, maka itu juga untuk umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk beramar ma'ruf nahi munkar, itu juga untuk umatnya, berlaku untuk umatnya. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berbuat adil dan menjauhi kezaliman, itu berlaku untuk umatnya. Dan seterusnya dan begitu seterusnya semua. Selanjutnya yang ketiga, faedah yang ketiga adalah
perintah memakan yang halal dan thayyib yang baik. Karena sumber kebahagiaan dan sumber kemudahan hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, faqala, Rasulullah membacakan ayat dari Al-Quran, yaitu dua ayat tepatnya, Al-Mu'minun 51 dan Al-Baqarah 172. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Nah, ini perintahnya. Tentu perintah kepada rasul, para rasul itu berlaku untuk umatnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik. Makanan, minuman, dari yang baik-baik. Kalau toyib, kalau yang baik, yang toyib, maka sudah pasti yang halal. Nah, gitu ya. Karena toyib itu pasti halal. Tapi sesuatu yang halal belum tentu toyib. Ya, secara mudah kita pahami toyib itu adalah sesuatu yang bersih, yang menyehatkan, yang bergizi, tidak ada unsur bahaya di dalamnya. Itu toyib. Karena ada yang eh, eh, sesuatu yang halal, boleh itu ada. Ya. Misalnya dia halal, akan tapi bagi sebagian orang itu menjijikkan misalnya. Dia halal tapi ada unsur yang merugikan untuk kesehatan badan misalnya. Maka apa? Maka itu tidak thayyib. Nah, yang menjadi perintah kepada para rasul dan itu perintah untuk orang-orang yang beriman adalah makan dari yang baik-baik. Ya, bunda sekalian, ini menjadi jalan hidup kita, ya, the way of life. Makanya di Indonesia dan di banyak negara di Asia dan beberapa negara yang lainnya itu apa? Mencantumkan logo halal. Ya, apalagi sekarang itu masyarakat sudah bercampur ya, bercampur antara yang Muslim non Muslim dan mereka eh, semua berniaga yang berjualan. Maka terkadang ya perlu kita ketenangan. Ya, perlu kita adanya semacam ke Allah, yaitu untuk memakan sesuatu atau meminum dari sesuatu yang toyib-toyib saja. Makanya apa? Kita makan dan minum yang halal. Dan upayakan untuk makan dan minum sesuatu yang memang bermanfaat untuk diri kita dan kita sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri kita, kesehatan, ya kan? Nah, dan sekarang Masya Allah, apa informasi ataupun apa ya pengetahuan tentang hidup sehat sudah bagus ya, sudah bagus. Orang sudah melek hari ini untuk gaya hidup sehat, makan dan minum dari yang halal dan thayyib. Ini perintahnya. Wa'malu soliha dan beramallah dengan amal yang soleh. Jadi perintahnya di dalam surah Al-Mu'minun 51 itu ada dua. Memakan sesuatu yang baik-baik, yang toyib-toyib, halalan toyiban, dan beramal dengan amalan yang soleh. Melakukan amalan yang soleh. Nah, ayah bunda perlu difahami, amal soleh itu apa sih? Ya, amal soleh itu adalah dua jenisnya. Pertama, amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah Allah diamalkan, itu amal soleh. Allah memerintahkan sholat, kita kerjakan, itu amal soleh. Menunaikan zakat, itu amal soleh. Berinfak, bersedekah, berwakaf, itu amal soleh. Lalu eh, membaca Al-Quran, ilmu atau amal soleh, karena ada perintahnya kan. Kemudian tersenyum kepada orang, itu amal soleh. Menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga amal soleh. Bersabar dalam segala macam musibah,
itu amal soleh. Menahan amarah itu amal soleh. Berucap dengan ucapan yang baik itu juga amal soleh. Mengucapkan salam itu amal soleh dan lain sebagainya. Ya, dimensi yang pertama amal soleh adalah mengerjakan. Nah, dimensi yang kedua dari amal soleh adalah apa? Menjauhi segala macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah larang seseorang berbuat zalim, maka kita jauhi kezaliman apapun itu bentuknya, baik ucapan, perkataan ataupun tindakan. Kita jauhi. Maka menjauhi dari kezaliman itu adalah amal soleh. Allah larang untuk mencuri, lalu kita jauhi tindakan mencuri itu, maka kita menjauhi tindakan mencuri, tentu itu adalah amal soleh. Allah melarang untuk berbuat dosa-dosa besar, ya apapun itu. Ya, lalu kita jauhi dosa-dosa besar itu. Maka apa? Menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, tentu itu adalah amal soleh. Allah larang segala macam maksiat dan dosa. Kita jauhi, itu adalah amal. Kerjakanlah amal soleh. Jadi dua. Dan ayah bunda sekalian, ketika Allah menyandingkan dua perintah ini, tentunya ini ada sambungannya, ada hubungannya, ada kolerasi. Apa korelasinya? Adalah amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika yang dimakan adalah sesuatu yang halal dan thayyib. Itu. Jadi, atau kita balik, apa yang dikonsumsi oleh seorang dengan amal soleh yang dia lakukan. Ini hubungannya. Kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan makanan yang halal dan thayyib? Kenapa? Karena itu ada kaitannya erat dengan amal soleh kita. Ya. Karena makanan yang halal dan thayyib itu menjadi sebab terkabulnya doa. Bukankah doa itu adalah amal soleh juga? Ya kan? Menjadi sebab dikabulkannya doa. Kalau makanannya tidak halal dan tidak thayyib, itu bisa menjadi sebab bahwasanya doa itu tertolak, tidak terkabul. Ya, sumber keberkahan dalam hidup kita, apapun itu, aktivitas kita, lalu pekerjaan kita, ya kalau mau diberkahi, makanlah dari yang thayyib, yang halal. Keluarga kita, ya, kalau keluarga kita pengen diberkahi, makan yang halal, makan yang thayyib. Kasih mereka ma'isyah dari halal dan thayyib. Kasih nafkah dari yang halal dan thayyib. Kalau pengen istri atau suami atau pasangan atau anak-anak kita pengen menjadi pasangan ataupun anak-anak yang menyejukkan mata, yang soleh dan solihah, yang baik, maka berilah mereka makan dari yang halal dan thayyib. Ya, karena itu sangat bersambung, ya, sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya ada orang yang mendapati keluarganya itu kok tiap hari bertengkar, tidak harmonis, anak-anaknya nakal, tidak ada yang patuh, tidak ada yang nurut, itu bisa jadi karena sebab apa yang dikonsumsi dalam keluarga itu. Maka hati-hati, kayak bunda sekalian. Kemudian makan hal yang halal dan thayyib itu memudahkan seseorang menerima hidayah karena hatinya bersih, terhindar dari mengkonsumsi yang tidak tidak halal. Maka hati yang bersih itulah kemudian menyebabkan mudah untuk menerima hidayah. Itu. Hati-hati kalau makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT membuat hati ini gelap.
membuat hati ini itu hitam sehingga susah menerima hidayah. Selain itu, membuat seseorang bersemangat beribadah dan menjauhi maksiat. Nah, ini hubungannya atau korelasinya. Mengapa Allah perintahkan untuk memakan makanan yang halal toyib, setelah itu memerintahkan untuk beramal soleh. Karena erat hubungannya. Nah, kalau di antara kita hari ini ada yang merasa kok saya ibadahnya berat ya, kok keluarga saya tidak harmonis ya, kok anak-anak saya pada tidak mau nurut ya, kok kegiatan atau aktivitas saya kok susah semua ya. Coba sekarang periksa apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jangan-jangan di situ ada sesuatu yang haram. Maka segera bersihkanlah, minta ampun sama Allah SWT, taubat sama Allah SWT. Dan di Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, sama Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka yang toyib, toyib yang baik-baik. Sebaliknya, makanan yang haram, sesuatu yang dikonsumsi itu yang hukumnya haram. Nah, sesuatu yang haram itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena itu jelas zatnya haram atau daging babi itu jelas haram atau darah. Darah itu haram. Kan? Kalau orang Jawa bilang ada namanya badideh kalau nggak salah. Itu haram. Lalu apalagi daging anjing itu juga haram. Mohon maaf, daging kucing ya itu haram. Nah, binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh itu dagingnya semuanya adalah haram. Ya, kalau kita melihat ada eh, binatang yang tidak boleh dibunuh, maka dagingnya haram. Begitu. Atau ada binatang yang disuruh Islam untuk dibunuh, maka itu juga itu merusak, maka disuruh untuk dibunuh, maka dagingnya haram. Kemudian kalajengking, sesuatu yang berbisa, kalajengking, ular itu kalau kena racun. Ini yang pertama, jadi sesuatu yang haram itu adalah karena sesuatu itu memang diharamkan di dalam Islam. Atau yang kedua, nah ini yang biasanya banyak nih, ya, banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam keharaman yang model yang kedua, yaitu apa? Sebenarnya zatnya, barangnya itu adalah halal. Akan tetapi dia diperoleh dengan jalan yang haram. Sehingga sesuatu yang pertamanya halal menjadi haram hukumnya, dihukumi haram. Contohnya misalnya beras, kan halal ya jelas. Mencuri, misalnya datang ke pasar lalu mencuri beras, maka beras itu dihukumi haram. Karena apa? Diperoleh dengan cara yang haram. Air, ya, air itu haram. Dengan cara riba, misalnya.
maka menjadi haram. Dan begitu seterusnya. Hati-hati, makanan-makanan atau minuman yang haram itu sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Sebaliknya dari makanan yang halal menjadi penyebab ditolaknya doa. Kalau ada doa-doa yang tertolak, itu mungkin diantaranya karena sebab makanan haram itu. Yang kedua, menjadi sumber malapetaka. Sumber malapetaka di dalam hidup. Kemudian menjadi sebab susahnya seseorang menerima, menjadi malas untuk beribadah, berat badannya untuk beribadah, dan efek buruk yang lainnya adalah mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena makan dan minum dari sesuatu yang haram. Dan ditambah lagi kelak di akhirat nanti menjadi sebab disiksa di api neraka. Ada suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka untuk dirinya. Kayaknya di sini kita perlu hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk konsumsi yang halal-halal saja. Baik, kita lanjut. Faedah yang lainnya dari hadis ini, yang keempat adalah sebab-sebab terkabulnya doa. Di dalam hadis, kita bisa memahami ada beberapa sebab terkabulnya doa yang termaktub di dalam hadis ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Dzakara ar-rajula yutilu safara asy'atha adbara yamuddu yadayhi ila samai ya Rabbi ya Rabbi." Dalam potongan hadis ini itu ada beberapa pasang yang melakukan safar yang jauh, bepergian yang jauh. Yutilus safar, ash'atha rambutnya kusut, akbaro berdebu, dan yamuddu yadaihi ila sama, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Lantas berkata dan berdoa, Ya Robbi, Ya Robbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dalam potongan hadis ini ada 4 sebab terkabulnya doa yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama apa? Adalah safar. Ayo bunda sekalian, ternyata safar itu adalah kondisi di mana doa kita itu mustajab, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang di sini yang mungkin suka melakukan safar, nah banyak-banyak berdoa di safarnya. Doa apa Ustaz? Doa apa aja? Ya, doa dunia dan akhirat kita. Tentu yang baik-baik. Nah, bentar lagi kan biasanya orang Indonesia ada kebiasaan untuk mudik ya, mudik Lebaran. Mungkin di sini masih ada yang eh, melakukan mudik Lebaran. Seperti saya pribadi masih suka mudik, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudik karena apa? Orang tua di kampung pengen lihat anaknya. Ya, pengen lihat anaknya kalau Lebaran, pengennya anak-anaknya pada di rumah. Ya, karena kasihan kan. Ya, sekarang sudah ditinggal merantau anak mudik, safar itu. Nah, dalam kondisi safar, itu doa kita ternyata mustajab. Maka banyak-banyak untuk berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi dikabulkannya doa adalah apa? Kondisi yang lemah, baju lusuh, dan badannya lelah. Kondisi yang payah seperti ini itu termasuk
adalah bisa membuat doa-doa kita itu terkabul pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menandakan bagaimana seorang itu eh, dalam kondisi yang payah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Lalu dia hanya menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi ini itu menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Ya, siapapun kita yang badannya sudah tidak kuat lagi, sudah tidak ada daya dan upaya, merasa sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala, ya kondisi kita apa namanya? Merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dan tidak ada daya dan upaya itu menjadi sebab salah satu sebab dikabulkannya doa kita. Berikutnya menengadahkan kedua tangan. Berdoa dengan apa? Mengangkat kedua tangan. Ini juga menjadi salah satu sebab terkabulkannya doa. Di dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah itu malu kalau melihat hambanya memohon berdoa kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian tidak diijabahi apa yang diinginkan, apa yang diminta. Allah itu malu di dalam hadis. Artinya apa? Artinya adalah barang siapa yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya seperti ini, maka insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sebab yang lainnya adalah menyebut nama Allah, menyebut asma Allah. Ini juga termasuk yang membuat doa kita mustajab. Nah, kalau di hadis ini apa? Ya Rob, wahai wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, ya wahai Tuhan, ya Rob, ya Robbi. Nah, bisa ya Ghaffar ighfirli, ya Fattah iftahli abwaab rizq, ya Razzaq urzuqli, ya Rahim irhamna, ya Tawwab tub alayya, ya Wahhab hab lana, dan lain sebagainya. Jadi menyebut asma asma Allah yang sesuai dengan apa yang kita pinta. Itu apa? Itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Selanjutnya, berdoa dengan penuh harap. Berdoa dengan penuh penuh harapan dan penuh kepercayaan bahwasanya Allah itu pasti mengabulkan. Penuh dengan keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa itu jangan ragu. Yakinlah Allah itu pasti mendengar dan pasti mengabulkan doa-doa kita. Harus itu. Ya, harus. Kalau keyakinan dan harapan itu mantap, maka insya Allah akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah 4 atau 5 sebab terkabulnya doa. Gitu. Dan di hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, pemuda ini mengumpulkan sebab-sebab atau terkumpul dalam dirinya sebab-sebab dikabulkannya doa. Akan tetapi sayang sekali doa-doanya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Nah, kita sebutkan yang terakhir nih. Kok bisa terkumpul di dalam dirinya sebab-sebab dikabulkannya doa, tapi nggak terima. Nah, ini dia yang kelima. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu dzalik. Fa anna yustajabu lahu. Karena apa? Makanan yang dia konsumsi adalah makanan haram. Minumannya adalah minuman haram. Pakaiannya haram. Dan ia kenyang dengan barang haram. Mana mungkin doanya bisa terkabul? Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya
penghalang terkabulnya doa adalah harta haram. Nah, ini ngeri. Ya, ini mengerikan. Hati-hati. Padahal sudah terkumpul dalam hamba tersebut kondisi-kondisi atau hal-hal atau sebab-sebab terkabulnya doa. Namun karena harta yang ia konsumsi adalah harta haram, maka doa-doanya itu apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi amal-amalnya bisa tertolak gara-gara itu. Nah, seperti tadi yang kita sebutkan, wallahul musta'an. Baik, ayo bunda sekalian, itu kiranya yang bisa kami sampaikan dalam forum kajian hadis Arba'in Nawawi pada kali ini. Nah, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa Amin. resapi, renungi, dan kita bisa amalkan. Itu yang penting. Ya, kita bisa bisa amalkan. Baik, mungkin kita buka forum pertanyaan jika ada. Ya, tafadhol yang ada pekerjaan untuk live dulu, nanti bisa disimak di rekaman ya. Nah, ada bertanya di sini di kolom chat Bunda Kusmayanti. Kalau daging ular buat obat itu yang haram itu tidak boleh dijadikan obat. Ya, masih banyak obat lain yang haram, yang halal, maaf, yang halal yang bisa di dikonsumsi. Ya, Kalau kelelawar janganlah eh, itu boleh janganlah nggak? mengambil ya. Oh, Jadi tidak boleh ya, tidak boleh mengkonsumsi yang haram. mm-mm. Kecuali memang tidak ada ya, tidak ada dia penyakitnya kronis dan semua dokter bersepakat tidak ada obat kecuali obat itu yang ada unsur haramnya. Nah, kecuali itu udah masuk ranah darurat. Ya, kalau tidak segera diobati dengan obat itu, maka dia akan hilang nyawanya misalnya, yaitu dan semua bersepakat. Tapi kalau di sana ada pilihan. Oh, yang pilihan pertama adalah obat yang diperbolehkan, yang halal. Yang kedua adalah obat yang ada unsur haramnya. Maka kita sebagai seorang muslim, nah ada arahan dalam agama kita untuk mengambil yang Lagi halal-halal. dengerin Dan hadis kita Arba'in. yakini, dan kita harus yakin itu bahwasanya Allah itu akan memberikan kesembuhan daripada yang dari sumber-sumber yang halal. Begitu. Oke, baik ada yang lainnya? Wallah alam. Kasih Ustadz jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, kita cukupkan kalau tidak ada yang lain. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk yang hadir, untuk yang tidak bisa hadir secara langsung. Silakan bisa menyimak untuk rekamannya. Insya Allah akan kami share oleh tim, akan di-share di grup seperti biasa. Jangan lupa ya bunda sekalian, support Salam. untuk Sobat. dakwah di Nah, ya Ada. support terus. Ya, share informasi-informasi yang ada di Ilmuna kepada yang lainnya. Mudah-mudahan banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sama piknik sama Bu Mimin Demikian, dan teman. Allah Ta'ala alam Itu kita akhiri dengan tujuan Alhamdulillah, dasar Alamin, pom Subhanakallahumma bensin, wa Pak. bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan katsiran, wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Ya, khairan katsiran. Ustaz Alfas. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih semuanya buat yang sudah hadir. Mudah-mudahan manfaat ilmunya insya Allah. Amin. Selamat beraktivitas. Sama-sama Ustaz. Tafadhal. Ustaz izin live ya. Iya, Jazakallah Ustaz. Mbak jazakumullah khairan Iyaki, katsiran. Bu Teti.
Ya, Mohon Bu maaf Maryam. lahir batin semua. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Ustaz. Salam. Wabarakatuh.